Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziza Nur Hanifah dengan NIM 24030143333. Pada tugas kedua aplikasi berbasis web ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan Ajax untuk validasi username menggunakan PHP dan jQuery sederhana. Mengenai pengenalan, yaitu perkembangan aplikasi web itu menuntut sistem yang lebih cepat dan juga interaktif. Karena seringkali jika seorang pengguna sudah menggunakan username itu, maka pengguna lain tidak dapat menggunakan username tersebut. Maka pada proses register sering terjadi masalah ketika username sudah digunakan. Dan juga pengecekan setelah form dikirim menyebabkan halaman harus reload, sehingga sistem tersebut kurang efektif dan efisien. Dan Ajax memungkinkan pengambilan data tanpa adanya terjadi reload halaman. Dan juga jQuery membantu mempermudah kita dalam penggunaan Ajax. Pada PHP, itu akan digunakan untuk mengecek ketersediaan username di server dan pengecekannya ketersediaan itu dalam sebuah database. Oleh karena itu, dibuat validasi username real-time menggunakan Ajax, jQuery, dan juga PHP. Ini merupakan isi folder pemeriksaan saya, yaitu ada checking.php, database-nya yaitu dbajax.sql, lalu ada file jQuery, ada load.jif-nya untuk menandakan bahwa username itu masih ada, lalu ada proses.php untuk bagian prosesnya, ini stylenya, dan ini ada GIF yang tidak saya gunakan tapi termasuk dia, lalu ada username.php. Di sini nanti akan terdapat file HTML dan juga Ajax jQuery-nya. Di sini terdapat satunya itu form register, yaitu digunakan untuk menampilkan judul halaman yaitu form register. Lalu pada inputan, yaitu di sini ada untuk menampilkan username-nya itu pada inputannya itu tipenya teks dengan ID username digunakan untuk memasukkan username, dan juga ada ID username ini dipakai oleh jQuery untuk menampilkan nilai username yang diketik pengguna dan mengirimnya ke server menggunakan Ajax dan dilakukan pengecekan. Dan ada span ID pesan untuk menampilkan pesan hasil validasi username seperti username yang sudah digunakan atau sudah tersedia. Di sini ada untuk inputan password yang ID password, lalu ada yang namanya itu inputan untuk submit atau dengan ID simpan. Lalu terakhir itu ada div atau container untuk info, apakah sudah tersimpan atau belum. Di sini ada struktur database yang dimana nama databasenya ialah dbajax dengan tabel bernama tb anggota. Dengan strukturnya sederhana, terdapat ID anggota sebagai primary key dengan integer sebagai tipenya, dan juga auto increment dia dapat membuat kode unik sendiri. Lalu ada username untuk menyimpan nama pengguna saat dilakukannya registrasi, dan juga password itu menyimpan kata sandi pengguna. Selanjutnya itu ada pada proses mencek username apakah sudah digunakan apa belum. Pada file username PHP bagian penerapan Ajax, di sini terlihat bahwasannya JavaScript atau jQuery ini pertama itu ada get element dari dokumen ready function itu akan menjalankan kode setelah halaman selesai dimuat. Lalu di sini ada get element by ID username .change function itu untuk mendeteksi apakah perubahan input username, apakah ada terjadi perubahan pada proses inputan username. Lalu ada nama itu fungsi Ajax. Sebelum masuk ke fungsi Ajax, di sini ini ada namanya get element by ID pesan. Dia akan menampilkan GIF ketika mencek dengan ketika get element by ID username ketika dimasukkan, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel username. Lalu masuk ke fungsi Ajax-nya. Ajax itu untuk mengirim data username ke server tanpa mereload halaman. Dengan tipenya itu post, yaitu dan ada checking.php tempat pemeriksaan. Data itu berupa nama dan username. Ini merupakan checking.php. Di sini terlihat MySQL Connect menghubungkan PHP dengan database dan juga menselect database dalam sebuah variabel SQL itu menselect seluruhnya dari tabel anggota ketika username, di mana ada username itu post nama. Berarti dia mengecek username di database.
Lalu MySQL numRow akan menghitung jumlah username yang ditemukan. Dan echofound ini akan mengirimkan hasil pengecekan kembali ke dalam Ajax. Dengan data type-nya HTML, ketika sukses, dia akan memfungsikan data atau menerima respon dari server yang menampilkan hasil validasi. Dengan keterkaitan sistem, user akan memasukkan username ke dalam sebuah form dan Ajax akan mengirimkan data ke dalam sebuah PHP. PHP akan mengecek kembali ke data di database di MySQL dan hasil akan dikirimkan kembali dan ditampilkan ke halaman tanpa adanya reload. Selanjutnya itu proses.php, yang dimana di bagian proses itu terdapat ID simpan dalam username.php untuk JavaScript atau jQuery-nya. Get element by ID simpan itu diklik, maka dia akan mendeteksi tombol disimpan saat ditekan. Dia akan mengambil nilai username dan juga password yang diinput ke dalam form dan dimasukkan nilainya dalam sebuah variabel untuk diproses pada Ajax. Pada proses Ajax ini, dia akan mengirimkan data ke proses PHP menggunakan metode post. Data yang dikirim itu nama user dan password. Ketika di file proses.php, dia kembali mengkonekkan dengan database dan memasukkan nama dan password yang dikirimkan dari Ajax tadi atau jQuery tadi ke dalam sebuah variabel nama dan juga password. Di sini ada namanya sebuah variabel data yang dimana dia mengkonekkan ke dalam database dan menampilkan data seluruhnya dari tabel anggota ketika username sama dengan tampilan maksudnya yang diinputkan sebelumnya di dalam variabel nama ini. Dia mengecek apakah username tersebut sudah ada. Nah, jika username itu sudah ada, maka dia menampilkan pesan gunakan username lain dan tampilkan dalam sebuah text span. Jika tidak, maka dia menginputkan ke dalam sebuah username dan database itu disimpan ke dalam database dengan value ini. Maka akan tampil jika input dia data berhasil simpan, jika tidak maka data gagal disimpan. Dengan keterkaitan sistem, jika user dia tuh menekan tombol simpan pada form ini, maka Ajax atau jQuery akan mengirimkan data tersebut ke dalam proses.php dan PHP akan memproses data tersebut dan mengeceknya ke database dengan hasil proses yang dikirim kembali dan ditampilkan ke halaman tanpa adanya reload. Ini demonstrasi webnya. Itu pada pesan. Di sini saya akan menggunakan username saya itu Aziza dengan password. Ini sini username belum digunakan, passwordnya saya masukkan juga. Simpan, maka data berhasil disimpan. Tapi misalnya kita masukkan kembali data yang sama dengan menyimpan, silakan gunakan username yang lain. Sekian hasil dari presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.